aku Cita Pohan, penyiar radio dan penulis. Saya Aji Santoso Putra, praktisi mindfulness dan pemulihan batin. Dan ini adalah Ngebatin. Ngerawat batin. Mas Aji! Ya, Ucit. Hai. Aduh, kita ketemunya baru bisa virtual dulu nih sekarang. Iya ya, karena kan kondisinya baru kayak gini ya. Jadi online dulu. Iya, padahal seru banget. Aku setiap ketemu sama Mas Aji ngobrol tuh selalu udah dapet sesuatu yang bisa bikin lebih bingung. Benar sekali ya. Kebingungannya dipertahankan itu ya. Iya, Mas Aji lagi ngapain? Lagi santai? Baru santai, baru akhir-akhir ini belajar buat santai. Ternyata belajar santai itu susah ya. Belajar santai itu susah, nggak tahu. Kalau aku kadang-kadang malah mikir hidup aku terlalu santai, Mas. Oh, kebalikan sama aku. Aku ini akhir-akhir ini kayak merasa sibuk gitu. Terus makanya akhir-akhir ini terus aku belajar santai dan nggak mudah juga belajar santai. Tunggu dulu, jangan-jangan itu yang terjadi di aku ya, Mas ya? Gimana itu, Ucit? Jadi aku pikir aku tuh lagi santai, lagi relax, lagi tenang, lagi chill gitu ya. Tapi sebenarnya aku di dalam hati tuh masih kayak agak keburu-buru, masih apa ya istilahnya ya. Jadi gini loh Mas, ini curhatan aku nih, langsung aja ya. Iya. Aku tuh udah kayak seminggu ini setiap aku menjalani hari-hari gitu ya, aku ada rasa kayak kok nggak terlalu ease ya, apa ya, gimana ya ngebahasnya ya, nggak terlalu tenang, nyaman gitu loh Mas. Tapi aku ngerasa sebenarnya di kehidupan aku tuh lagi nggak ada apapun yang dramatis gitu tuh, sebenarnya nggak ada permasalahan apa itu, nggak ada, kayaknya semuanya lagi ada pada tempatnya gitu ya, di perasaan aku sih kayak gitu. Cuman akunya kalau misalnya aku lagi belajar napas harian tuh Mas, lagi meditasi atau lagi breathing gitu ya, itu aku gampang banget ke distract. Jadi kayak nggak bisa terlalu lama dalam posisi yang tenang, rileks gitu loh Mas. Padahal sebelum-sebelumnya istilahnya sempat aku berada di fase kayak gitu, tapi sekarang tuh aku kayak gampang banget ke distract. Kalau lagi breathing tiba-tiba pengen melek gitu, kayak nggak tahu apa itu, ternyata sebenarnya aku nggak santai ya. Apa itu yang disebut itu ya Mas ya? Apa sih, anxiety gitu ya Mas ya? Ya, mungkin ya. Mungkin itu adalah bentuk kecemasan dalam diri kita gitu ya. Karena aku sendiri juga belum lama ini sih kayak merasa gimana ya, kayak penuh gitu di pikiranku gitu. Karena mungkin kan banyak sekali informasi akhir-akhir ini yang banyak yang aku konsumsi gitu ya. Aku merasa kayak dari berbagai penjuru gitu ada hal-hal yang mesti aku konsumsi secara informasi gitu. Terus saking banyaknya kognitif sama afektifku itu nggak muat gitu. Aku rasa nggak muat untuk mencerna saking banyaknya, dan muncullah kecemasan. Dan yang paling aku rasa itu kan beberapa hari yang lalu aku vaksin, Cid. Kamu udah vaksin belum? Aku udah 2 dosis. Oh, udah ya. Nah, aku kemarin tuh vaksin yang kedua. Aku sebenarnya tuh termasuk orang yang nggak takut lah dengan suntik dan sebagainya gitu. Tapi pas kemarin itu mau vaksin, gemeter juga sih gitu. Nah, itu karena mungkin kecemasanku meningkat gitu. Ya mungkin itu juga yang kamu alamin ya, yaitu mungkin ya, maksudnya perlu juga ditelusuri lebih lanjut apakah itu beneran kecemasan atau enggak gitu. Tapi mungkin yang sama-sama kita alami ini adalah kecemasan. Jangan-jangan ya, tos dulu dong Mas, tos virtual 1, 2, 3. Oh iya bener. Atau nggak ke kamera 1, 2, 3 Mas. Oh, kamera gini. Gitu. Terus pas buka langsung udah ganti. Wah, itu TikTok ya kan. Tapi ngomong-ngomong sebelum kita lanjutin obrolannya, kalau ngobrol gini, Ucit, itu mata kita itu kemana berarti? Ini tetap ya persoalannya. Bebas sih Mas, kalau aku sih suka ngaca, aku suka lihat diri aku sendiri kadang-kadang gini gitu. Atau ya aku kalau misalnya lawan bicara lagi ngomong, kayak Mas Aji lagi ngomong, ya aku juga ngintip-ngintip gitu ke kameranya Mas Aji. Ke layar yang ada Mas Ajinya. Cuman kan mata aku jadi kayak kemana-mana, kayak nggak nyimak gitu kan. Jadi aku lebih baik sih lihat kamera. Gimana? Lihat kamera ya. Kalau lihat kamera kan
nggak ngelihat siapa-siapa, berarti nggak ngelihat diriku sendiri dan juga nggak ngelihat kamu kan. Kan dengar Bingung juga suaranya. ya. Oh, dengar suaranya aja. Iya, sambil Oh, oke. ngintip-ngintip dikit gitu loh Mas, Oh, gini. iya, iya, benar. Begitulah dinamika ini ya, dinamika Ini nih. online ya. Itu dia tantangannya. Mm, Tapi balik lagi soal cemas nih Mas. mm, mm, Kan apa namanya, banyak ya orang yang mengira, ya termasuk aku juga ya, mengira cemas itu adalah sesuatu yang udah pasti ketahuan alasannya apa gitu. Nah, kalau mm. aku sendiri kan, aku kan kayak cemas terselubung gitu kan ya. Jadi aku kalau misalnya ditanya suruh telusurin gitu, dari mana tuh asalnya kecemasan itu, ya aku bingung gitu, karena aku ngerasa sebenarnya nggak ada permasalahan yang dramatis gitu saat Hmm, ini di kehidupan hmm, aku. Tapi kan kenyataannya ternyata aku bisa jadi merasa cemas. Berarti hmm, kan memang ada sesuatu. hmm. Gimana cara nelusurinnya dong? Oh, kalau saranku sih nggak perlu kita telusurin, Uci. Nanti Gitu. malah malah cemasnya double. Hmm. Cemas gara-gara cemas yang awal, sama Mm-mm. cemas yang kedua adalah cemas karena kita mesti menelusuri apa sebab cemas kita gitu. Hmm. Ya kan malah menjadi repot ya, malah menjadi semakin rumit gitu. Iya Em, sih. karena sebatas yang aku pahami memang hidup ini itu kan banyak hal, kita merasa bahwa banyak hal yang mesti kita pegang gitu, mesti kita eh, selesaikan atau mesti kita kerjakan. Saking banyaknya muncullah kecemasan, ya. Hmm. Em, dan menariknya, ini yang mungkin penting perlu kita sadari adalah em, kecemasan ini bukan untuk dilenyapkan, bukan untuk dihilangkan. Ya, kenapa? Karena bagaimanapun juga hidup ini akan selalu tersusun oleh kecemasan itu. Hmm. Sehingga kita bukan berusaha melenyapkan atau menghilangkan kecemasan, tapi kita perlu memilih jalan yang lain, yaitu kalau istilahku adalah berteman dengan kecemasan itu. Nah, Berteman dengan berteman, kecemasan. iya, Berarti kalau misalnya mau temenan kan harus kenalan dulu. ya. Kenalannya gimana tuh prosesnya? Nah, kalau aku boleh saran ada tiga pelatihan atau tiga jalan untuk Hmm. berteman dengan kecemasan. Ya. Hmm. Nunggu ya, Ucit ya. Nunggu yang Tunggu. pertama. Ah, Iya, iya. tunggunya udah gini. Soalnya ini, Aduh, ini udah aku gini. tadi bingung ini antara freeze atau sebenarnya koneksinya lancar gitu. Nah, koneksi Emang ya. Koneksi internet ini juga memicu kecemasan. tuh Ya, juga. benar ya. Nah, jalan pertama itu tentang berlatih eh, relate dengan ketidakpastian. Karena cemas ini kan sangat terkait dengan ketidakpastian. Iya. Semakin kita berusaha ingin memastikan yang tidak pasti, Mm-mm. maka akan muncul kecemasan. Hmm. Padahal hidup ini akan selalu tersusun oleh ketidakpastian. Ya. Hmm. Contoh apa, Ucit, yang kamu alami terkait dengan ketidakpasti? Eh, Kamu tidak tahu akan apa gitu yang memicu atau membuatmu merasa, oh ini kok nggak pasti ya hidup ini. Contoh simpel apa? Mungkin kalau yang paling sehari-hari banget dan hubungannya sama kehidupan sekarang ya, adalah yang hubungannya sama kerjaan kali ya Mas ya. Karena kan aku kan freelancer. Jadi kan pekerjaan itu tiap bulannya kan memang dari dulu sebenarnya memang adalah sesuatu yang nggak pasti buat aku. Cuman karena sekarang kondisinya ada di tengah-tengah pandemi gitu ya. Jadi pekerjaan aku juga lebih semakin ya biasanya nge-MC, sekarang Ya. nggak ada event gitu kan. Terus udah gitu biasanya banyak pekerjaan yang bikin aku bisa traveling kemana-mana gitu. Sekarang belum bisa traveling jauh-jauh dulu gitu. Kayak gitu-gitu sih, dan ngebayangin kayak hmm, ini sampai kapan gitu. Dulunya kan awalnya mikirnya kayak gitu. Ini sampai kapan ya? Oh bentar lagi kali, oh bentar lagi kali. Tapi sebenarnya aku kalau sekarang sih udah melepaskan pertanyaan
ini sampai kapan sih, lebih kepada aku ngerasa ya udah hidup tuh sekarang kayak gini, ya udah aku jalanin aja kayak gini. Nah tapi mungkin ya tidak semudah itu pada saat menjalaninya gitu, tetap Ya, jet lag kali badannya ya istilahnya. iya, iya. Dan di sini kita sama-sama mengakui atau memahami bahwa em, kecemasan itu seringkali akarnya adalah perasaan ketidakpastian itu, ya. Dan ketidakpastian itu banyak sekali bentuknya, ya. Dan benar kata Ucit, itu adalah salah satu bentuk ketidakpastian. Dan yang lain mungkin kita merasa kayak eh, nggak tahu apa yang bakal terjadi, ya. Atau kita mencemaskan diri kita, oh aku kelihatannya nggak bisa ini melakukan yang sedang aku kerjakan ini, gitu. Ada rasa insecure di situ. Atau merasa not enough gitu. Itu juga salah satu bentuk uncertainty, ya kan? Dan serunya uncertainty, ketidakpastian ini sangat tidak nyaman buat pikiran kita, ya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi kayak kok nggak nyaman banget sih gitu. Pikiran akan merasa jengah, nggak nyaman dengan ketidakpastian itu, ya. Nah, seperti yang tadi sempat aku sampaikan bahwa kita penginnya atau pikiran kita penginnya itu memastikan yang tidak pasti. Kayak mesti ada pondasi yang uh, kokoh gitu. Mesti ada um, satu pegangan yang membuat kita uh, pasti gitu. Padahal sekali lagi itu akan sulit kita dapatkan dalam hidup ini. Karena ya hidup ini akan selalu ada ketidakpastian itu. Nah, muncul pertanyaan, lan terus gimana supaya kita bisa tidak lari dari ketidakpastian? Kita perlu mengakrabkan dengan ketidakpastian itu. Maksudnya gini, Tadi sudah udah bingung kenalan, ya di sini. tadi kan disuruh berteman sama kecemasan. Iya. Sekarang Sekarang suruh lebih akrab. berkenalan, akrabkan diri sama ketidakpastian. Teman-temannya Mas Aji unik-unik ya? Iya. Kayak, halo nama saya Aji, saya ada beberapa teman. Yang pertama kecemasan, yang kedua ketidakpastian gitu Iya. Mas. Iya, benar. Nanti juga ada mungkin kemarahan ya, perlu diajak temen ya, diajak jadi temen ya. Mengakrabkan diri dengan ketidakpastian ini, tips praktisnya ya, mungkin kita bingung bagaimana caranya. Tips praktisnya adalah kita tidak perlu takut untuk melakukan hal yang baru. Cobalah untuk melakukan hal-hal yang baru. Karena dengan begitu kita akan lebih terpapar oleh ketidakpastian itu. Gitu. Kita sudah terlatih dengan ketidakpastian. Itu jalan pertama sih terkait ketidakpastian. Aku catat. Ya. Atau mungkin ada hal lain terkait mencoba hal baru. Kamu belum lama ini mencoba hal baru apa? Kalau karena banyak di rumah, jadinya aku kayak lebih ini sih belajar menu-menu masakan baru. Terus udah gitu, ada kucing di depan rumahku suka aku kasih makan, lama-lama aku rawat, terus jadi belajar gimana caranya ngerawat hewan piaraan, kayak gitu sih Mas. Kalau di rumah bisanya gitu-gitu doang. Ya, itu juga termasuk mencoba hal baru. Ya. Ini juga kita baru mencoba hal baru loh. Ini kan online ini kan kita juga penuh dengan ketidakpastian. Benar-benar. Kecemasan juga. Agak deg-degan ya. Iya, mencoba mic baru ya. Ini aku juga termasuk berteman atau dengan sengaja bertemu dengan ketidakpastian. Ya, itu jalan pertama. Karena selama ini barangkali kita seringkali lari dari ketidakpastian, selalu berusaha untuk memastikan itu yang sebenarnya nggak pasti gitu. Hubungannya sama mengontrol nggak sih Mas? Kayak
pengen benar sekali. ngontrol semua hal Hmm. gitu. Padahal Hmm. ya secara teori sih kita tahu ya bahwa kita nggak bisa mengontrol apapun di luar diri kita sendiri gitu kan. Iya. Cuman ya lagi-lagi prakteknya memang tidak semudah teorinya ya Mas ya. Iya, iya. Ya, jadi tips praktisnya atau latihan praktisnya tadi mencoba hal baru, um, lebih ke memberanikan diri untuk bertemu dengan ketidakpastian yang memang kita sengaja gitu, ya. Karena kita juga barangkali cukup sering melarikan diri ke distraksi-distraksi yang sebenarnya itu dalam rangka pelarian, hanya pengalian gitu, ya. Itu jalan pertama. Kalau jalan kedua, saranku adalah dengan latihan melepaskan atau latihan mengikhlaskan. Ya, Letting go gitu Mas. benar sekali. Nah, kalau bicara soal melepaskan, eh, kamu ada cerita nggak? Atau mungkin hal simpel, barang atau benda apa yang belum lama ini, atau kamu pernah berhasil melepaskan benda apa? Berhasil melepaskan benda apa? Oh, kalau dulu aku Hmm. tuh apa namanya suka banget ngumpulin hal-hal yang hubungannya tuh sama memori gitu Mas. Jadi misalnya kayak bis traveling dari suatu tempat itu sampai tiket-tiket pesawatnya tuh kayak aku simpen gitu. Terus udah gitu kayak tiket masuk ke theme park gitu kan. Gitu tuh aku simpen buat dari perjalanan itu. Nanti aku susun-susun. Tapi lama-lama tuh jadi nyampah gitu, Mas. Terus apa namanya? Begitu pula dengan barang-barang gitu, barang-barang yang kayak ya of course kalau hal-hal yang hubungannya sama apa perintilan kayak gitu-gitu, printan gitu-gitu bisa udah aku buang aja. Yang penting toh memorinya sudah tersimpan di foto-foto dan juga di kepala gitu kan. Nah, terus juga kalau aku barang-barang aku Mas kayak baju-baju gitu. Baju tuh juga adalah sesuatu yang aku punya banyak banget dan baru-baru ini sih kayak berapa tahun belakangan ini sih mungkin ya baru akhirnya bisa me, apa ya mengikhlaskan bahwa ya walaupun baju itu masih bisa aku pakai tapi ada baiknya aku berikan ke orang lain atau mungkin aku pre-love, aku jual second gitu ya supaya tidak terlalu menumpuk dan di rumah aku malah nggak kepake gitu. Sepatu ya fashion item sih Mas kalau aku nggak jauh-jauh. Iya, iya. Dan itu pun juga menjadi salah satu latihan buat jalan kedua ini. Latihan mengikhlaskan dimulai dengan melepaskan barang-barang yang sebenarnya kita nggak butuh-butuh banget. Kita hanya pengen aja gitu. Tapi dibutuhkan atau enggak sebenarnya sih enggak gitu. Atau lebih lebih menantang lagi adalah melepaskan barang-barang yang sifatnya sentimental, ya. Menyimpan kenangan gitu. Kenapa kita perlu berlatih melepaskan? Karena balik ke kecemasan tadi, kita cemas itu selain ketidakpastian, penyebab yang lain pondasi kecemasan adalah karena kita attach to something, ya. Karena kita melekat terjerat pada sesuatu hal, ya. Misal melekat pada harapan kita atau kita terjerat pada goals, terjerat pada impian, dan saking terjeratnya kita pokoknya harus, sehingga muncullah kecemasan itu. Nah, bayangin gimana jika kita ini bisa pelan-pelan ya mengendurkan jeratan attachment itu gitu. Kita bisa lebih ke just be in the moment gitu. Dan itu akan membuat kita mereda, ya, cemas kita gitu. Itu jalan kedua. Oke. Jadinya letting go dari mulai things, lama-lama nanti kita belajar jadi letting go hal-hal yang bukan cuma sekedar, bukan cuma dalam bentuk barang aja gitu ya, tapi mungkin juga perasaan memiliki gitu ya Mas Benar ya. sekali. Benar sekali. Kalau kita masih kesulitan melepaskan benda, ya, kita sepertinya akan lebih kesulitan kalau melepaskan perasaan atau melepaskan keinginan gitu. Ya. Melepaskan benda, terus mungkin bisa latihannya adalah melepaskan keinginan melakukan hal-hal yang sebenarnya nggak penting-penting banget gitu. Atau
malam-malam gitu. Pernah nggak kamu kayak malam-malam gitu tiba-tiba kepengin makan apa gitu? Mie instan. Ya itu. Jam 11 malam kayak, aduh kayaknya enak nih mie goreng gitu. Iya, sebenarnya kan itu sebuah keinginan yang nggak penting-penting banget kan gitu. Ya. Nah itu Orang udah juga makan jam 7 malam kan? iya. Dan habis bikin gitu aku kadang kan tadi aku udah kenyang sebenarnya gitu, tapi kenapa aku bikin dan sudah ada di depan di atas meja gitu. Nah itu adalah juga bisa jadi latihan bagaimana melepaskan keinginan untuk makan mie instan. Gitu. Ketika muncul keinginan itu ya hanya disadari saja sehingga keinginan itu bisa surut dengan sendirinya. Itu latihan kedua sih. Terkait jalan kedua yaitu letting go. Berarti ada lagi. Oh iya ya, 3 ya tadi ya. Habisnya itu yang kedua, berarti ada yang ketiga Iya. kayaknya. Ketiga ini single tasking ya, berlatih single tasking. Kenapa ini terkait dengan kecemasan? Karena kecemasan ini muncul salah satunya karena kita terlalu mikirin masa depan. Iya, tadi kan kayak rencana-rencana, bisa nggak ya terkabul, kejadian nggak ya, goalnya tercapai nggak ya, gitu kan. Ketidakpastian masa depan itu yang menjerat kita. Ya. Sebenarnya sih ketidakpastian akan masa depan itu ya wajar-wajar aja gitu. Tapi karena kita attach terhadap ketidakpastian masa depan, sehingga kita salah satu aksi kita atau tindakan kita adalah kita berusaha mengerjakan banyak hal bersamaan ya dalam waktu bersamaan sekaligus mengerjakan semuanya. Nah, ini akan menambah kecemasan kita ya. Oleh karena itu, latihan ketiga ini kita yuk pelan-pelan meluangkan waktu untuk berlatih single tasking. Itu Oke, latihan contohnya ketiga. gimana single tasking? Kayak kan kalau Single multitasking itu tasking kan kita udah biasa ya, maksudnya ya. udah terbiasa nih Mas, misalnya sambil meeting, sambil apa namanya sambil dengerin gitu, sambil ngeliatin, oh ada email masuk, sambil di-reply dulu apa segala macam gitu. Yang kayak gitu-gitu harus dikurangin apa gimana? Kalau dalam dunia kerja memang multitasking itu kayak tidak bisa dihilangkan ya. Ya kita pelan-pelan meluangkan waktu untuk single tasking. Tetap yang multitasking selama ini mungkin perlu dilakukan multitasking, tapi luangkan waktu 10 menit, 15 menit dalam satu hari secara berkala, lakukan kegiatan dengan single tasking. Single tasking itu kan kita fully in the activity gitu, yang kita sedang lakukan dan hanya satu aktivitas itu yang kita lakukan. Gitu. Contoh misal ya ini kita ngobrol ya hanya ngobrol saja gitu. Atau nonton YouTube ya hanya nonton YouTube saja gitu. Atau belum lama ini saya nyuci gitu ya hanya nyuci aja gitu. Dan kita sadar bahwa ya hanya satu hal itu yang paling penting untuk kita kerjakan di saat ini. Ya. Itu latihan ketiga. Bisa dicoba. Iya. Berarti udah ya 3 kan tadi aku ngomong di awal 3 ya, bener berarti 3 udah lengkap berarti 3. Atau mau ada tambahan lagi? Udah itu dulu aja karena memang 3 latihan itu perlu kita lakukan satu persatu ya, jadi nggak perlu harus langsung semuanya dilakukan. Satu dulu lakukan sebulan, ya bertahap. Gitu. Oke, bisa dicoba. Kalau Mas Aji sendiri setelah tadi akhirnya mengalami mungkin rasa cemas yang Mas Aji rasakan, yang mana duluan yang Mas Aji lakukan sekarang? Biar aku contek. Aku sekarang baru melakukan yang nomor 2 ya. Nomor 2 itu kan yang lebih ke melepaskan benda-benda gitu. Ya. Termasuk melepaskan keinginanku untuk beli macam-macam. Ketika buka online shop gitu kadang, wah aku kok pengen beli ini, atau godaanku terbesar itu ini Ucit, buku ya.
Oh, lagi ada diskon tuh. Mau aku kasih linknya Wah, nggak? ini racun, Ya, aku kirim linknya sekarang ya. racun, Oke, Mas Agi racun. lihat linknya langsung. Alright. Itu kadang wah aku sulit menahan itu keinginanku untuk beli buku. Ya. Padahal masih banyak buku yang belum dibaca. belum dibaca, bahkan ada juga sebagian yang plastiknya aja belum aku buka. Gitu. Ih, sama. Tos lagi kalau gitu Mas, tos yuk. Tosnya gini sekarang kan. Oke, gini Ya, ya. biar variasi. Oke, Ya. 1, 2, 3. Ya, itu.